Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Toy News. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang tunai sebesar 1,6 juta US dollar, yaitu sekitar 26 miliar rupiah dan 4 unit mobil mewah dalam penyitaan kasus dugaan korupsi kota haji tambahan tahun 2023 dan 2024. Penyitaan ini menambah sorotan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang hingga kini masih diperiksa sebagai saksi. KPK mau konfirmasi bahwa penyitaan tersebut dilakukan dalam rangka mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan pengalihan kota haji reguler ke kota haji khusus. Namun hingga saat ini belum ada satupun tersangka yang diumumkan secara resmi oleh KPK yang meskipun perkara telah naik ke tahap penyidikan sejak Juni 2024. Kita sudah menyita 1,6 juta US dollar dan 4 kendaraan. Aset ini diduga berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kota haji tambahan, kata Wakil Ketua KPK Johannes Tanak. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Dalam konferensi persnya, penyitaan uang dan juga mobil ini dilakukan setelah serangkaian penggeledahan oleh KPK terhadap kantor travel haji dan juga kediaman beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Agama, termasuk diantaranya adalah rumah dinas mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dalam penggeledahan di rumah Yakut, KPK ini menyita dokumen, bukti elektronik dan juga catatan internal, namun tidak menemukan uang maupun kendaraan mewah di lokasi tersebut. KPK bahkan menegaskan bahwa hingga saat ini aset senilai 1,6 juta US dollar ini tidak berasal dari Yakut. Dari hasil penyitaan tersebut, kami pastikan bahwa uang dan juga kendaraan bukan berasal dari rumah mantan Menteri Agama, ujar Kabag Pemberitaan KPK. Namun, beredarnya kabar ini, publik mempertanyakan nih, jika bukan dari Yakut, lalu siapa yang menjadi aktor utama dalam dugaan skema korupsi ini? Mengapa penyitaan aset sebesar itu tidak langsung dibarengi dengan penetapan tersangka? Nah, kasus ini berawal dari dugaan pengalihan 8.400 kota haji reguler menjadi kota haji khusus yang kemudian didistribusikan nih ke travel-travel tertentu dengan tanpa prosedur resmi. Praktik ini membuka ruang transaksi jual beli kota dengan harga jauh lebih mahal dibandingkan dengan kota haji reguler. Dalam skema ini ya, jamaah reguler yang seharusnya berangkat secara urut berdasarkan sistem antrian dari yang secara resmi lah ya dari Kementerian Agama tersingkir oleh jemaah yang menggunakan kota khusus melalui jalur travel dengan harga kota haji khusus yang bisa mencapai 200 juta hingga ya 300 juta per orang. Potensi kerugian negara ini maupun penyimpangan dana publik ini ditaksir mencapai ratusan miliar hingga bahkan lebih dari 1 triliun rupiah. Ya, meski namanya telah disebut-sebut sejak awal ya, Yakut belum memberikan klarifikasi yang meyakinkan kepada publik. Ia tidak hadir secara terbuka dalam konferensi pers atau memberikan pernyataan lah secara personal yang memadai. Selain keterangan dari kuasa hukumnya yang menyebut bahwa Yakut ini kooperatif dan tidak terlibat, namun banyak pihak yang mempertanyakan bahwa sikap pasif Yakut ini terutama mengingat kota haji adalah kewenangan langsung dari Menteri Agama dan timnya, tidak masuk akal lah ya jika pengalihan ribuan kota ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan Menteri Agama, minimal lah ada kelalaian administratif yang terjadi. Sementara Yakut membantah terlibat sorotan mulai meluas ke partai politik dan bahkan lingkaran kekuasaan. Nah, Yakut ini merupakan kader dari PKB, partai yang selama ini memiliki pengaruh kuat dalam pengelolaan Kementerian Agama, namun hingga kini belum ada sikap tegas dari partai maupun istana. Publik mulai menduga nih adanya upaya meredam penyelidikan agar tidak meluas ke elit politik lainnya. Kasus dugaan korupsi kota haji ini menjadi ujian besar bagi KPK yang membuktikan keberanian menindak kasus besar yang melibatkan sektor sensitif, agama, birokrasi, dan bahkan kekuasaan politik.
Dengan penyitaan uang tunai sebesar 26 miliar rupiah, 4 mobil dan bahkan sejumlah aset seperti tanah, wajar jika masyarakat ini menuntut penetapan tersangka segera dilakukan. Apalagi pengalihan kota yang merugikan calon jemaah reguler dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan ibadah. Ini bukan hanya soal uang ya, ini soal moral. Siapapun yang terlibat harus diproses, termasuk mantan menteri sekalipun. Nah, setelah kasus korupsi kuota haji tambahan yang mengguncang Kementerian Agama, kini perhatian publik kembali tertuju pada dugaan praktik korupsi dalam layanan konsumsi jemaah haji. Setelah kuotanya dikorupsi, sekarang giliran konsumsinya juga dikorupsi, khususnya makan malam. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerima laporan resmi dari Indonesia Corruption Watch atau ICW yang mengungkap potensi kerugian negara ini hingga mencapai 306 miliar rupiah akibat penggelembungan harga dan juga pemotongan porsi makanan jemaah. ICW menyebutkan terdapat dua modus utama dalam dugaan korupsi tersebut. Yang pertama, yaitu adanya pungutan tambahan sebesar 0,8 SAR atau sekitar Rp3.400 untuk setiap porsi makanan yang diberikan kepada jemaah, termasuk makan pagi, siang, dan bahkan malam. Yang kedua ya, pengurangan bobot atau jumlah makanan yang disajikan kepada jemaah dengan nilai selisih sekitar 4 SAR per porsi. Ya, setara dengan Rp17.000 ya. Kedua praktik ini diduga dilakukan oleh pihak penyedia jasa catering yang bekerja sama dengan oknum di lingkungan penyelenggaraan haji. Bila dikalkulasi, kerugian akibat pungutan mencapai lebih dari Rp51 miliar, sedangkan kerugian akibat pemotongan porsi diperkirakan mencapai sampai Rp255 miliar. KPK telah menerima laporan dari ICW yang saat ini sedang dilakukan analisis awal untuk menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan, kata Ali Fikri. Ya meskipun begitu ya, lambannya respon penegak hukum dalam menangani laporan yang berkaitan langsung dengan hak dasar jemaah, yakni makanan selama menjalankan ibadah, kemudian mendapat sorotan tajam dari publik. Apalagi kasus ini menyusul penyitaan uang sebesar 1,6 juta US dollar dan 4 mobil mewah dalam kasus korupsi kuota haji yang hingga kini belum menetapkan satu pun tersangka. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyayangkan minimnya tanggung jawab dari para pejabat terkait khususnya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas.